Kalau boleh tahu nih, aku berbicara dengan kakak siapa? Saya dengan Citra Putri Nirmalasari. Oh ya, sebelumnya kenalin, namaku Ayu Artanti. Oh iya, Kak Citra kesibukannya akhir-akhir ini apa ya? Kegiatannya cuma kuliah aja sih ya, kuliah nugas gitu aja. Oh, kakaknya kuliah di mana nih, Kak? Di UNESA. Selain kuliah nugas, apakah Kak Citra ini ikut organisasi atau semacamnya? Saya tidak mengikuti organisasi kebetulan karena saya juga kalau malam tuh ngajar, jadi kayak membagi tugasnya nanti takutnya keteteran dengan tugas gitu. Oh gitu. Eh, Sebelumnya terima kasih karena Kak Citra udah datang pada siang hari ini. Saya senang bisa Kak Citra bisa menyempatkan waktu untuk datang di sini. Sebelum kita mulai, Kak Citra boleh duduk senyamannya kakak. Kalau butuh waktu buat tenangin diri atau sekedar tarik nafas, boleh nih Kak. Iya, aku akan melakukan itu karena aku sangat gugup kebetulan ini. Gak apa-apa sih Kak, banyak orang juga ngerasa gugup kayak di awal sesi, terutama kalau baru pertama kali. Di sini nggak ada salah atau benar, jadi kita mulai pelan-pelan ya Kak. Iya, baik. Aku mau mastiin kalau kakak tahu dulu semua yang kakak ceritakan di sini itu bersifat pribadi, nggak akan disebarkan ke siapapun tanpa seizin kakaknya. Tujuan di sesi ini juga untuk membantu kakak untuk mengenali perasaan kakak, bukan untuk menghakimi kakak. Ya, terima kasih. Jadinya saya agak sedikit lega untuk menceritakan apa yang saya alami dan saya rasakan begitu. Aku perhatiin dari tadi kakak agak menggenggam tangannya sendiri. Itu kebiasaan waktu kakak ngerasa tegang atau bagaimana nih kak? Biasanya ini waktu saya merasakan ketakutan, merasakan kegagalan, takut, kayak anxiety mungkin bisa dibilang kayak gitu, kayak buat nenangin diri, buat pegangan diri untuk tidak tidak marah dan tidak meluapkan emosi, jadi tahu tempatnya begitu. Oke, kita nggak usah buru-buru ya kak. Kakak boleh ngambil waktu untuk nenangin dulu diri dulu sejenak. Iya, baik. Kalau kakak udah agak tenang, kakak boleh mulai cerita dari hal apapun yang paling kakak ingin ceritakan di sini. Kebetulan nih akhir-akhir ini banyak tugas ya, terus ini sebenarnya nggak ada apa-apa karena saya punya pacar yang saling mendukung, saling menyupport gitu. Terus waktu kan dia udah 2 tahun atasku, jadinya sekarang udah lulus. Nah, sebelum lulus tuh sambil kerja, waktu di kerjaan mungkin dia bilangnya tidak friendly, tapi kok tahu akan cerita si temen ceweknya ini, rekan kerjanya begitu, tahu kalau dia nangis karena ini, mungkin denger atau ikut guyonin gitu, mungkin karena itu ya. Terus lalu sekarang tuh dia pindah kerja. Nah, di kerjaan ini dia freelance, dan tapi ditempatkan di pekerjaan yang cukup penting, yang dimana itu produser di suatu televisi di Surabaya. Nah, itu pastinya mengurus anak magang, yang dimana berkontribusi dengan orang baru, orang banyak. Sebetulnya saya tidak gampang cemburu, tidak gampang sakit hati akan hal yang begitu. Tetapi di waktu ada event yang dimana itu event hari besarnya Indonesia yang dimiliki Indonesia. Nah, itu dia tuh, nah ini anak magang ini si make up. Nah, kebetulan pacar saya ini
produser yang dimana mengatur acara tersebut. Nah pastinya produser ini mengelola dan mencairkan dan menguatkan agar tetap baik dengan teman-teman begitu kan. Kok awalnya dia beneran ya ngabarin ya kayak biasanya lah itu, tapi kok malamnya, kalau nggak salah malamnya atau besoknya atau seminggu kemudian kalau nggak salah ya, udah lupa karena ini bulan Agustus itu ada yang nge-follow IG-nya, ternyata anak si make up. Oke, aku ya udah tak confirm kan. Nah waktu itu kok agak ganjel ya, karena waktu VCN itu dia VCN tuh kayak ngobrol sama cewek, kan kita juga curiga dong. Ngobrol sama ceweknya itu yang kayak gimana ya? Kurang jelas karena HP agak jauh kayak di bawah di tangan gitu kayak biasa gitu. Terus waktu kayaknya nih si cewek ini mau pulang, waktu turun itu ke parkiran, terus nyebut namanya pacarku ini, kak Cici dicecein. Terus si pacarku ini nggak lama nyuruh pulang gitu, nyuruh kayak wes nang pulang mau gitu kan, berarti kita juga ada feeling kan nggak enak kan ya. Terus kebetulan saya kok Allah baik banget menunjukkan adanya kayak centing, kayak sinyal yang ini loh ada informasi baru tentang dia. Ternyata dia itu suka sama pacarku ini dengan mencari informasi di resepsionis gitu. Kakaknya tahu si cewek tersebut suka ke pacar kakak itu dari resepsionis ya? Bukan, dari rekan kerjanya. Karena itu kakak kelas saya. Gitu ya. Cari di resepsionisnya itu kayak gimana ya? Kayak si cewek ini, aku dari ceritanya gini, si cewek ini bilang aku suka sama ini, sebut aja inisial R. Nah aku suka sama R. Oh ya nanti tak sampaikan, tak tanyain, mungkin minta WA-nya, mungkin nggak dikasih dan akhirnya dikasih IG, tapi IG-nya nggak tahu juga resepsionis ini, jadinya tanya ke teman rekan kerjanya ini yang kakak kelasku. Nah dia itu mungkin baik juga, dibilang menutupi juga iya, tapi kayak yang diceritakan dengan si R dan rekan kerjanya ini yang kakak kelasku juga ini agak meleset. Melesetnya kayak gimana itu? Aku lo nggak nulis IG ku, tapi sing ditulis IG-nya arek, bilangnya gitu. Kamu tanggapan sing nulis si J, kudu sing si rekan kerja iki. Padahal dari si rekan kerja ini bilangnya si rekan kerja ini yang nulis. Terus saya harus percaya gimana? Nah itu yang bikin saya, waduh ini udah keterlaluan. Lama kelamaan ada selanjutnya tuh event apa ya, yang dimana tuh event besar yang ada wali kotanya, dan dia itu mencari juga kayak cewek seksi ya, kayak itu dia model kayak saya yang mungkin ya tidak boleh menyebutkan Islam apa enggaknya ya, saya sebagai yang berjilbaban, yang ya udah yang sewajarnya Islam gitu kan, tapi kok kenapa ya yang saya pertahankan melihat orang lain gitu, kayak ini yang bikin aku semakin nggak percaya buat dia tuh untuk mengenal hal lain gitu. Saya sedih banget, saya kecewa karena ini jalan 4 tahun hubungan kita. Dengan ada masalah ini, dia selalu
menegaskan apa ya, kayak ngasih tahu gitu atau iya kayak marah gimana? gitu loh kalau saya tanya. Kakaknya tanya dengan nada emosi atau dengan cara ngomong yang biasa kok sampai dia itu marah? Sebetulnya enggak sih, kayak kayak gak tanya gini, kamu ada apa sama ini gitu. Kamu pernah jalan, om nuduh aku, selalu bilang gitu, om nuduh aku, oh mesti nuduh-nuduh sih, enggak sampai IG pun saya pegang, semuanya hampir sosmednya saya pegang, tapi saya beneran tidak menemukan. Tapi kenapa hampir-hampir akhir-akhir ini setiap mau tidur kok bayangan saya kok si cewek ini ya, ada apa gitu. Bayangan kayak gimana nih kak? Kalau boleh tahu kakaknya itu sebelum tidur bayangin ceweknya yang kayak gimana? Cewek ini kayak gimana ya, kayak main sama cowok saya, mainnya itu kayak ya kayak cecetan, kayak iki loh, kayak ada diberi sinyal kalau dia tuh ada apa-apa sama cowok saya. Jadinya kayak kepikiran gitu. Saya tahu sih kak, rasa kepanikan kakak itu saya juga merasakan bagaimana paniknya kayak kakak. Eh, dari tubuh kakak itu rasanya panik di tubuh kakak itu kayak gimana ya kak? Jantungku langsung bergetar kayak kencang, kayak langsung tangan dingin, kayak emosi kayak menggetar semua seluruh badan gitu, kayak ingin mengungkapkan tapi kayak gimana sih perasaan cewek, selalu ingin menangis, cuman bisa menangis untuk menjelaskannya pun ya berarti udah muntap, udah menyimpan segalanya. Sebetulnya itu loh, saya sering bertengkar juga, mungkin dia kayak apa ya, kayak capek, kayak mungkin aku nggak bisa ngertiin dia, mungkin kalau misalnya nantinya kurang nantinya pun selesai, mungkin saya bisa ikhlas karena saya salah sendiri, tidak memanfaatkan apa yang saya rasakan dan yang diberikan kepadanya untuk diriku. Jadinya kayak ya udah ikhlas aja, mungkin ini karma yang sudah saya lakukan sebelumnya gitu. Kalau boleh tahu kak, kakak bilang karma, apa yang pernah kakak lakuin sampai kakak itu ngomong soal karma? Mungkin saya pernah selingkuh juga, dan dia pernah, tapi dia kok nggak, herannya saya kok nggak ninggalin saya, ada apa juga kan ya, pasti kalau diselingkuhin kan udah hal yang salah, tapi kenapa kok dia nggak pernah ini ya, nggak pernah pergi terus dengan dia berkelana, mungkin karena udah kerja ya, jadi aku bilangnya berkelana. Mungkin dia berkelana mengenal dunia baru, jadinya dia melihat luas, dan mungkin dia membuka pikirannya, apa aku selingkuh juga ya, mungkin takutku kayak gitu, karena yang dilihat si cewek ini, dua cewek ini yang saya maksud tadi, yang dua event ini itu sangat jos. Yang satu model, yang satu ini magang, sama-sama magang si make up, bagian make up. Nah yang satu ini profesinya tari, yang satu profesinya magang model, yang dimana punya body tinggi, cantik, dan tidak berkerudung, yang sesuai dengan minat laki-laki di luar sana, terutama pacar saya. Aku dengar kakaknya itu pengalaman yang benar ya kak. Kakaknya itu udah kuat buat ngungkapin apa yang kakak rasakan, apa yang kakak selama ini nggak berani ngomong. Aku dengar itu pengalaman yang berat buat kakaknya ya.
Ya, aku masih ingat jelas di mana aku mendengarkan sendiri dia jalan dengan cewek. Dia mencari cewek dan memberitahu dengan perempuan lain. Sebetulnya saya tidak pernah menceritakan masalah saya dengan pacar saya ke orang lain karena mungkin ini sudah muntap, sudah capek sebenarnya. Jalan 4 tahun tuh nggak nggak apa ya, nggak mudah, dan itu lama banget, yang dimana 4 tahun gimana ya, yang setiap sudut ada kita, ibaratnya gitu. Jadi kayak makasih udah percaya untuk mulai cerita di sini, kita bisa jalan. Dia tuh bilang, kadang saya di setiap sudut itu bilang kayak gitu, terima kasih di setiap sudut kota itu kita ada. Kakak tadi kan bilang nggak pernah ceritain masalah kakak dengan pacar kakak ke siapapun. Saya mau berterima kasih untuk Kak Citra karena udah percaya untuk menceritakan cerita Kak Citra kepada saya. Kita jalan pelan-pelan aja ya Kak, jangan terlalu dipaksain. Iya, kalau misal ya ini keputusan dari mungkin dari pihak saya. Kalau misal saya nggak ngelabrak ya, kayak misal saya untuk ngechat cewek itu gimana ya menurut Mbak? Sebelumnya ini mbaknya pernah nggak tanya ke pacar mbaknya soal apa namanya Hubungan ya dia hubungan, sama pacarku gitu. iya hubungan si cewek tersebut dengan pacarnya kakak. Jadi kakak jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan kayak gitu. Sebelumnya saya udah pernah menceritakan kayak bertanya sih, karena waktu itu sudah sedikit ada bukti, ada sinyal dia masuk ke hubungan saya. Saya selalu menanyakan dan selalu kayak punya pikiran, kamu ada apa-apa ini kayaknya, feeling perempuan tuh kuat. Iya gini kak, tadi kan kakak bilangnya dapat sinyalnya itu dari entah kakak di luar atau tiba-tiba ngecek HP-nya ada atau bagaimana kak? Ini dari kebetulan, karena kan aku megang IG-nya, nah itu dia nge-follow gitu. Jadinya aku tanya langsung dong, ada apa sama ini, kamu kenal enggak? Lalu beberapa minggu kemudian, iya aku kenal. Nah, yang harus dipercaya ini yang mana? Jadinya aku kayak dengan tanggapan dia seperti itu rasanya mbaknya gimana? rasanya pasti kecewa, cuman kayak mau saya selesain. Gimana ya, 4 tahun, jalan 4 tahun itu nggak mudah ya, udah lama banget. Jadi kayak inget momen itu, apa yang saya rasain tuh kayak sakit banget, Baik, jangan buru-buru ngilangin rasanya kak, coba sadari aja. Nafas kakak pelan-pelan, rasain bagian tubuh yang tegang. Sekarang rasanya mulai pelan-pelan berkurang, tapi masa kayak berat di dada untuk menerima semua ini. Kalau perasaan berat itu bisa kakaknya gambarkan bentuknya seperti apa? Beratnya itu untuk menjalani hidup, gak menjalani kegiatan, semua itu kayak berat. Kalau mau melakukan
apapun nugas pun kadang ada dia lagi. Kadang itu termasuk penghambat saya sih sebetulnya, karena dia ya penyangga saya. Karena saya lulus buat untuk kuliah ini juga dia yang nyemangatin. Waktu sulitnya kuliah kok dia tambah kayak gini gitu, kayak aduh, gimana ya buat ngapain hari-hari. Kalau misalnya diselesain juga berat, gak diselesain juga sakit. Aduh, gimana ya. Mungkin kakaknya bisa menggambarkan berat itu bentuknya kayak apa? Beratnya itu kayak batu, kayak gunung yang berat, yang besar banget, yang dimana gunung nggak bisa pecah kalau nggak dia yang meletus. Oke. Kakaknya boleh bayangin gunung itu mulai kakak genggam di tangan kakak. Apa yang kakak rasain waktu kakak megang gunung tersebut? Ya ngerasa sedih, rasanya kayak ketakutan ngumpul di situ, kayak berat, kayak ingin marah, ingin memukul, ingin marah. Kalau saya boleh tanya, semisal gunung itu bisa bicara, kira-kira itu dia bakal ngomong apa? Dia bilang, aku cuma pengen kamu lindungin dirimu, tapi bukan berarti kamu harus menutup diri selamanya. Dan gimana caranya tetap sama seperti dulu kita menjalani hubungan kita. Itu pesan yang sangat dalam ya kak menurut saya. Apa yang kakak sadari waktu kakak dengar kata-kata tersebut? Aku sadar selama ini aku terlalu sibuk ngelindungin diri sampai lupa ngerasa aman sama diriku sendiri. Sekarang coba kakak bayangin di depan kakak ada kursi kosong. Nah di kursi itu duduk sosok laki-laki yang kakak ceritakan. Kakak nggak perlu nyebutin namanya, cukup bayangin aja. Apa yang ingin kakak katakan kepada laki-laki tersebut kalau kakak punya kesempatan bicara kepada dia? Aku benci, kamu benci banget. Kamu racunin rasa aman aku, rasa percaya aku kepadamu. Aku takut banget waktu itu terjadi lagi. Katakan lagi dengan nada yang sesuai dengan apa yang kamu rasain. Kamu jahat, kamu masih ngerasa jijik, dan aku masih ngerasa jijik dan takut tiap kali inget kamu, karena kamu jalan sama dia. Sekarang kakaknya tarik nafas pelan-pelan, biarin tubuh kakak merasa apa yang muncul, merasa apapun yang muncul di dalam tubuh kakak. Aku ngerasa lelah, tapi juga lega sedikit. Kalau sekarang yang kakak bayangin itu bukan dia, tapi diri kakak yang dulu sebelum kenal sama dia. Apa yang ingin kakak sampaikan kepada diri kakak tersebut? Aku minta maaf karena kamu harus mengalami itu sendirian. Kamu gak salah.
kamu sudah cukup kuat bertahan. Gimana rasanya waktu kakak ngomong kayak gitu? Ngerasa sedikit menyentuh bagian diriku yang udah lama banget lupain diriku sendiri. Ada rasa hangat tapi juga sedih. Kadang kita baru bisa mulai pulih waktu kita berani melihat bagian dari diri kita yang dulu yang kita tolak, diri kita yang dulu yang kita buang untuk diri kita yang sekarang. Setelah semua yang kakak alami hari ini dan ceritakan pada sesi ini, apa yang kakak sadari tentang diri kakak sendiri? Aku sadar kalau aku nggak seharusnya nyalain diriku sendiri. Aku cuma butuh waktu buat ngerasa aman lagi dan itu nggak apa-apa, nggak ngerasain trauma lagi. Buat percaya sama cowok itu gampang kayak dulu lagi lah, baik-baik aja gitu. Betul, kakak itu nggak perlu terburu-buru buat berani. Iya. Kesembuhan juga bisa datang pelan-pelan lewat rasa aman yang kakak bangun dalam diri kakak sendiri. Iya, aku pengen belajar pelan-pelan buat bisa ngobrol sama laki-laki tanpa takut. Mungkin mulai dari yang aku percaya dulu, seperti sama teman sendiri mungkin ya, terus sama ayah, sama kakak gitu, yang dimana bikin tenang sedikit lah, nggak inget apa yang saya rasakan. Itu langkah kecil tapi bermakna ya kak, buat diri kakak juga. Kakak gak harus langsung nyaman, cukup sadar sama diri kakak sendiri di setiap prosesnya untuk percaya sama laki-laki lagi dan bisa menghilangkan trauma tersebut. Aku rasa lebih ringan ya, mungkin kakak udah ngasih jalan, ngasih apa ya, ngasih ketenangan lah dengan diriku yang nggak pernah cerita ke siapa-siapa, karena ini tentang hubungan yang dimana mungkin siapa tahu dia jadi suami saya, kan pasti malu nantinya gitu. Ya, tenang lah, jadi gak makin kuat, makin berubah pelan-pelan untuk lebih mencintai diri tanpa melihat orang lain lagi, karena selama ini aku gak pernah mencintai diriku sendiri, jujur aja, dan saya terlalu menaruh kebahagiaan di orang lain. Terima kasih kakak udah berani terbuka dan menghadapi hal yang selama ini kakak hindari. Kakak udah hebat banget loh kak, melangkah lebih jauh untuk dapat mengubah diri kakak lebih sayang sama diri kakak, dan nggak usah terburu-buru aja sih kak untuk percaya sama laki-laki. Benar tadi, bisa dimulai dari teman, terus mungkin ngobrol dengan ayah, itu juga bisa. Iya, terima kasih banget udah nerima dan dengerin aku, jadi gak sedikit lega dan sedikit kuat dan lebih bisa melangkah lebih baik lagi, dan aku harus lebih tegas lagi akan hal ini, dan mungkin akan menambah, akan value Diri diri kakak sendiri. mengupdate lah, biar kamu akan menyesal untuk meninggalkan diri saya yang
yang begitu kuat untuk melewati semua ini. Dan mungkin aku hanya bisa menyerahkan semua ke Allah karena Allah yang memiliki segalanya, dan aku percaya karma itu berjalan. Terima kasih. Mungkin di lain waktu kalau kakak ingin bercerita lagi kepada saya, kakak bisa menghubungi saya gitu ya kak ya. Bagaimana kak? Iya, terima kasih udah sangat lega. Terima kasih ya Kak. Sampai jumpa. Terima kasih kak.